Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu Jamaah Haji Tazkiyah 2018 BIS3, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang baik ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat, dalam semangat bersilaturahim, walaupun silaturahimnya terbatas dengan media sosial Zoom. Dan alhamdulillah keadaan yang memang sedang menguji kita, ya Allah yang sedang menguji kita dengan keadaan wabah ya, COVID-19 membuat kita menjadi lebih kreatif di dalam merencanakan kegiatan-kegiatan, termasuk diantaranya adalah kegiatan silaturahim pengajian yang kita lakukan pagi hari ini. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara kita juga senantiasa dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu Haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajian kita pagi hari ini ya akan kita isi dengan yang pertama Al-Ma'thurat. Dan Al-Ma'thurat ini akan kita baca seperti biasa ya, masing-masing sebanyak 3 kali, kecuali yang 100 kali ya kita baca tetap 3 kali, yang 10 kali juga kita baca 3 kali. Adapun yang sekali ya tetap kita baca sekali. Lalu setelah Al-Ma'thurat nanti ada sedikit sharing ya dari saya untuk saling mengingatkan, wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Bapak dan Ibu sekalian jamaah haji yang dirahmati Allah, untuk memulai doa-doa Al-Ma'thurat ini marilah kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu juga kita niatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kondisi ya, wabah penyakit Corona ini segera berlalu dan Ramadan yang sudah diambang pintu ya yang sudah mendekat kita bisa memasukinya dalam keadaan yang sudah lebih baik. Wabah Corona mudah-mudahan juga sudah semakin berkurang dan kita bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan sebaik-baik amal insya Allah. Amin. Jadi kita doakan semoga wabah Corona ini segera berlalu. Salah satunya adalah dengan kita membaca doa-doa Al-Ma'thurat ini. Marilah kita ikhlaskan doa-doa Al-Ma'thurat ini dengan bersama-sama ya memulainya ya. Bapak dan Ibu Haji sekalian, marilah kita awali. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس
Malikin Malikin nas, nas, ilahin ilahin nas, nas, min min syarril waswasil khannas, syarrin alladhi allazi yuwaswisu yuwaswisu fi fi sudurin sudurin nas, nas minal minal jinnati jinnati wan wan nas. nas. أصبحنا وأصبح وأصبح الملك الملك لله لله والحمد والحمد لله لله لا لا شريك شريك له له لا لا إله إله إلا إلا هو هو وإليه إليه النشور النشور. أصبحنا أصبحنا وأصبح وأصبح الملك الملك لله لله والحمد والحمد لله لله لا لا شريك شريك له له لا لا إله إله إلا إلا هو هو وإليه النشور. أصبحنا أصبحنا وأصبح وأصبح الملك الملك لله لله والحمد والحمد لله لله لا لا شريك شريك له له لا لا إله إله إلا إلا هو هو وإليه وإليه النشور النشور. أصبحنا أصبحنا على فطرة وسطرة الإسلام الإسلام وكلمة وكلمات الإخلاص الإخلاص وعلى وعلى دين دين النبي نبينا محمد محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم وعلى على ملة ملة أبينا أبينا إبراهيم إبراهيم حنيفا حنيفا وما وما كان كان من من المشركين المشركين. أصبحنا على على فطرة الإسلام وكلمة وكلمات الإخلاص الإخلاص وعلى على دين دين نبينا نبينا محمد محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم وعلى على ملة ملة أبينا أبينا إبراهيم إبراهيم حنيفا حنيفا وما وما كان كان من من المشركين المشركين. أصبحنا رحنا على على فطرة فطرة الإسلام الإسلام وكلمة وكلمات الإخلاص الإخلاص وعلى وعلى دين دين نبينا النبي محمد محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم وعلى على ملة ملة أبينا أبينا إبراهيم إبراهيم حنيفا حنيفا وما وما كان من كان من المشركين المشركين. اللهم اللهم إني إني أصبحت أصبحت منك منك في في نعمة نعمة وعافية وعافية وستر وستر فأتم فأتم علي علي نعمتك النعمة وعافيتك والعافية وسترك في ونصرة الدنيا الدنيا والآخرة والآخرة. اللهم اللهم إني إني أصبحت أصبحت منك منك في في نعمة نعمة وعافية وعافية وستر وسعة فأتم فأتم علي علي نعمتك نعمتك وعافيتك وعافيتك وسترك في في الدنيا الدنيا والآخرة والآخرة. اللهم اللهم إني إني أصبحت بحت منك منك في ملي نعمة وعافية وعافية وستر وستر فأتم وأتم علي علي نعمتك نعمتك وعافيتك وعافيتك وسترك في سترك في الدنيا الدنيا والآخرة والآخرة. اللهم اللهم ما أصبح بي من أحيي نعمة بنعمتي أو أو بأحد بأحد من من خلقك خلقك فمنك منك وحدك وحده لا لا شريك لك شريك له فلك فلك الحمد الحمد ولك ولك الشكر الشكر.
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا لا شريك شريك لك لك فلك فلك الحمد الحمد ولك ولك الشكر الشكر اللهم ما اللهم ما أصبح أصبح بي من بنعمة نعمة أو أو بأحد بأحد من من خلقك خلقك فمنك فنعمك وحدك وحده لا لا شريك شريك لك لك فلك ولك الحمد الحمد ولك الشكر والشكر يا يا ربي ربي لك لك الحمد الحمد كما كما ينبغي ينبغي لجلال للجلال وجهك ووجهك وعظيم العظيم سلطانك سلطانك يا يا ربي ربي لك لك الحمد الحمد كما كما ينبغي ينبغي لجلال لجلال وجهك وجهك وعظيم وعظيم سلطانك سلطانك يا يا ربي لك ربي لك الحمد الحمد كما كما ينبغي ينبغي جلال لجلال وجهك وجهك وعظيم الكريم سلطانك سلطانك رضيت رضيت بالله بالله ربا ربا وبالإسلام وبالإسلام دينا دينا وبمحمد وبمحمد نبيا نبيا ورسولا ورسولا رضيت رضيت بالله بالله ربا ربا وبالإسلام وبالإسلام دينا دينا وبمحمد وبمحمد نبيا نبيا ورسولا ورسولا رضيت رضيت بالله بالله ربا ربا وبالإسلام وبالإسلام دينا دينا وبمحمد بمحمد نبيا نبيا ورسولا رسولا سبحان سبحان الله الله وبحمده وبحمده عدد عدد خلقه خلقه ورضا ورضا نفسه نفسه وزنة وزنة عرشه عرشه ومداد ومداد كلماته كلماته سبحان سبحان الله الله وبحمده وبحمده عدد عدد خلقه خلقه ورضا ورضا نفسه نفسه وزنة وزينة عرشه العرش ومداد ومداد كلماته كلماته سبحان سبحان الله الله وبحمده وبحمده عدد عدد خلقه خلقه ورضا ورضا نفسه نفسه وزنة وزينة عرشه عرشه ومداد ومداد كلماته كلماته بسم بسم الله الله الذي الذي لا لا يضر يضر مع مع اسمه شيء شيء في في الأرض الأرض ولا ولا في في السماء السماء وهو وهو السميع السميع العليم العليم بسم بسم الله الله الذي الذي لا لا يضر مع يضر مع اسمه اسمه شيء شيء في في الأرض الأرض ولا في ولا في السماء السماء وهو وهو السميع السميع العليم العليم بسم بسم الله الله الذي الذي لا لا يضر يضر مع مع اسمه اسمه شيء شيء في في الأرض الأرض ولا في ولا في السماء السماء وهو وهو السميع السميع العليم العليم اللهم اللهم إنا إنا نعوذ نعوذ بك بك من من أن أن نشرك نشرك بك بك شيئا شيئا نعلمه نعلمه ونستغفرك ونستغفرك لما لما لا لا نعلم نعلم اللهم اللهم إنا إنا نعوذ نعوذ بك بك من من أن نشرك بك شيئا شيئا نعلمه نعلم ونستغفرك ونستغفرك لما لما لا لا نعلم نعلم اللهم اللهم إنا إنا نعوذ نعوذ بك بك من من أن نشرك بك شيئا نعلمه شيئا ونستغفرك نستغفرك لما لما لا لا نعلم نعلم أعوذ أعوذ بك بكلمات بذات الله الله التامات التامة من من شر شر ما ما خلق خلق أعوذ أعوذ بكلمات بكلمات الله الله التامة التامة من من شر شر ما ما خلق خلق
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم اللهم إني إني أعوذ أعوذ بك بك من من الهم الهم والحزن والحزن وأعوذ وأعوذ بك من من العجز الحزن والكسل والكسل وأعوذ بك وأعوذ بك من من الجبن البخل والبخل وأعوذ وأعوذ بك بك من من غلبة غلبة الدين الدين وقهر وقهر الرجال. الرجال. اللهم اللهم إني إني أعوذ بك من الهم والحزن الحزن وأعوذ بك وأعوذ بك من من العجز العجز والكسل والكسل وأعوذ بك وأعوذ بك من من الجبن البخل والبخل والكسل وأعوذ بك وأعوذ بك من من غلبة غلبة الدين الدين وقهر وقهر الرجال. الرجال. اللهم اللهم إني إني أعوذ بك أعوذ بك من من الهم الهم والحزن والحزن وأعوذ بك وأعوذ بك من من العجز العجز والكسل والكسل وأعوذ وأعوذ بك بك من من الجبن الجبن والبخل وأعوذ وأعوذ بك بك من من غلبة غلبة الدين الدين وقهر وقهر الرجال. الرجال. اللهم اللهم عافني عافني في في بدني بدني. اللهم اللهم عافني عافني في في سمعي سمعي. الله اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في عافني سمعي في سمعي. اللهم عافني في عافني في لا بصري. إله لا إلا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني في اللهم عافني في عافني في سمعي سمعي. اللهم اللهم عافني في في بصري بصري. لا إله لا إلا إله أنت. إلا أنت. اللهم اللهم إني أعوذ إني بك من أعوذ بك الكفر من والفقر الكفر وأعوذ بك من بك عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak dan Ibu jamaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa-doa surat yang sudah kita lantunkan dengan niat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita, Allah memberikan pertolongannya kepada kita dalam segala urusan dunia maupun akhirat kita. Lebih khusus, semoga Allah segera menghilangkan wabah COVID-19 Amin. dari tempat kita maupun dari berbagai tempat di muka bumi ini. Amin. Semoga Allah ijabah dan Allah kabulkan. Amin. Untuk doa Robitoh, insya Allah nanti akan kita rangkai dalam doa-doa yang lainnya setelah tausiah nanti. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan iman khususnya dan juga Islam kita. Islam yang ditandai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai kita ini baru Islam. Islam dalam arti kita baru bersyahadat dan kita baru melaksanakan rukun-rukun Islam saja. Rukun Islam yang terdiri dari syahadat, rukun Islam yang terdiri dari salat, puasa, zakat, dan haji. Tetapi lebih kepada juga penyempurnaan iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul-Nya, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Keimanan-keimanan itu harus terus kita tingkatkan. Ya, jangan sampai kita baru menjadi orang Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepada orang-orang Arab Badui yang mereka itu mengaku beriman, tapi kata Allah ternyata mereka belum beriman. Yang ada pada diri mereka adalah baru berislam. Bapak Ibu Haji bisa buka di surat Al-Hujurat ayat yang ke-14.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat 14 surat Al-Hujurat tersebut, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mereka mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu, kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang Arab Badui itu, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi katakan oleh kalian bahwa kami telah berislam. Walam yadkhulul imanu fi qulubikum, bahkan kata Allah, iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Iman belum masuk ke dalam hati kalian. Apa yang tersirat dari sini? Bahwa ketika mereka mengatakan iman, itu menurut pengakuan mereka. Tetapi kata Allah, kalian belum beriman. Karena apa? Iman belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau pembahasan iman, subhanallah, banyak sekali yang bisa kita kaji. Tetapi bahkan ya termasuk yang kita hadapi saat-saat ini, bahwa wabah penyakit ya virus corona ini juga bisa jadi ya menjadi sebab-sebab menurunnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena wabah penyakit corona ini diikuti juga dengan gerakan-gerakan kita untuk mencegah meluasnya wabah COVID-19 ini dengan cara-cara ya, seperti lockdown bahasa Inggris ya, bukan lockdown bahasa Sunda. Lockdown bahasa Sunda itu lauk daun. Iya, ini lockdown bahasa Inggris. Dan juga diikuti dengan berbagai kegiatan, misalnya kita diminta untuk stay at home. Ya, stay at home itu bahasa Timur Tengahnya no omah wae. Nah, ini bahasa Timur Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, juga misalnya dengan PSBB. PSBB. Ya. Peting sare berang bobok, itu PSBB. Itu bahasa Sunda lagi itu. Ya. Nah, jadi semua aktivitas-aktivitas yang menjadi kebijakan pemerintah kita yang harus kita taati itu kemudian berimplikasi kepada ekonomi yang sulit, apalagi banyak saudara-saudara kita yang kalau tidak bekerja tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Ada saudara-saudara kita yang kalau tidak kerja keras tidak mendapat apa-apa. Bahkan ada yang bekerja keras dapatnya sedikit. Ada orang yang tidak bekerja, di rumah saja, bahkan tiduran pun rezeki dia di rekening terus bertambah. Ada orang-orang yang semacam itu. Nah, sesungguhnya keadaan-keadaan yang semacam ini ya, sungguh menguji keimanan kita. Sungguh menguji keimanan kita. Nah, oleh karenanya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus tegaskan bahwa dalam keadaan apapun iman itu tetap melekat dalam diri kita. Nah, seperti apa orang-orang yang beriman yang sesungguhnya? Mari kita lihat di surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal. Ya. Surat berapa tuh, Ustaz? Al-Anfal surat yang ke-8. Surat yang ke-8 ayat 2. Di dalam surat Al-Anfal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah pertama
alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hati mereka. Yang kedua, orang yang beriman itu adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah keimanan mereka. Dan yang ketiga, orang yang beriman itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam ayat yang kedua ini Allah menyebut ciri-ciri orang yang beriman yang sesungguh-sungguhnya. Yang pertama, cirinya adalah apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Siti. Apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Hati dalam tubuh manusia adalah motor. Hati dalam tubuh manusia adalah komandan. Sehingga kalau motornya digerakkan, baru dia akan berjalan. Kalau komandannya membuat kebijakan, maka yang dipimpinnya kebijakan yang dibuat oleh komandannya. Di sini kita lihat yang menggerakkan itu apa? Yang menggerakkan adalah nama Allah. Idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka bergetar hati mereka. Kalau boleh dikiaskan, dianalogkan, tubuh kita ini seperti mobil, seperti kendaraan. Sebelum mobil kita maju atau mundur, maka yang kita lakukan adalah menggerakkan mesinnya. Ya, bahasa kita nyalain mobilnya. Ya. Nah, ketika kita sudah menggetarkan atau menggerakkan mesin-mesin mobil itu, barulah mobil akan maju atau akan mundur. Ada yang menggerakkan hati kita ini adalah Allah. Ada juga kalau yang menggerakkan selain Allah, berarti yang menggerakkan adalah syaitan kita. Syaitan kita maksudnya adalah setan-setan yang selalu mengganggu kita. Maka ketika disebut nama Allah itu mampu menggerakkan hati kita untuk beramal soleh. Mampu menggerakkan fisik kita untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang kategorinya amal soleh. Itulah yang dimaknai dengan wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Tapi kalau yang menggetarkan itu, atau kalimat Allah tidak mampu menggerakkan hatinya, maka yang menggerakkan hatinya pada saat itu adalah godaan-godaan syaitan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hari-hari ini ya kita melaksanakan ibadah salat-salat fardu kita di rumah-rumah kita. Bahkan salat Jumat, ya sebahagian besar kita sudah meninggalkan salat Jumat sampai 5 kali. Tapi yakinlah jamaah sekalian, bukan berarti panggilan-panggilan Allah yang berkumandang dari masjid-masjid itu tidak menggerakkan kita untuk beramal soleh, untuk melaksanakan ibadah fardu kita. Tetapi kita tetap tergerak hati kita, walaupun kita melaksanakannya tidak di masjid, karena kondisi-kondisi yang membuat kita tidak melaksanakannya di masjid. Dan karenanya juga pada waktu nanti kira-kira 6 hari lagi lah mungkin ya, kita akan memasuki bulan Ramadan. Di situ Allah juga memanggil kita. Allah menyerukan perintahnya kepada kita. Maka perintah itu disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu.
Orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun panggilannya adalah melaksanakan fardu atau melaksanakan rukun Islam, yaitu berpuasa. Tapi panggilan Allah di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu. Bukan saja puasa itu membuktikan keislaman kita, tetapi puasa itu juga membuktikan keimanan kita. Karena apa? Karena yang menggerakkan seseorang untuk berpuasa adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah hadis sekalian yang dirahmati Allah, itu ciri yang pertama dari orang yang beriman yang sesungguh-sungguhnya. Yang kedua, orang yang beriman yang sesungguhnya itu adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah keimanan mereka. Ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun yang qauliyah, atau dibalik, ayat yang qauliyah maupun ayat-ayat yang kauniyah mampu menjadi pelajaran berharga, pelajaran yang semakin meningkatkan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an menambahkan kepercayaannya yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak kita membaca Al-Qur'an diawali dengan Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Allah menyampaikannya di awal surat Al-Baqarah. Seolah-olah Allah berpesan, bukan hanya seolah-olah. Di sini bisa kita fahami bahwa Allah berpesan kepada kita. Sebelum kamu jauh melangkah ke ayat-ayat yang berikutnya, teguhkan keyakinanmu bahwa Al-Quran, kitab Allah yang di dalamnya, ayat-ayatnya, tidak ada satupun ayat Allah yang perlu diragukan kebenarannya. Tidak ada satu ayat pun yang perlu diragukan kebaikannya. Semua ayat Allah Subhanahu wa taala adalah benar dan baik. Jemaah haji sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang Allah perlihatkan kepada kita melalui ciptaannya di alam semesta ini, itu juga menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Virus yang begitu kecil, yang tidak terlihat oleh mata kepala tanpa alat bantuan. Ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di muka bumi ini menambahkan keyakinan kepada kita bahwa tidak akan pernah terjadi apapun itu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apapun ya, yang terjadi tanpa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk virus yang sedang mewabah ini, itu juga di bawah kendali Allah, itu juga di bawah penguasaan ataupun pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jangan sedikit pun ragu. Jangan sedikit pun ragu untuk meyakini bahwa kita selalu dalam rahmat Allah dalam keadaan apapun. Dengan memandang yang semacam ini, maka kita akan menjadi pribadi yang pandai bersyukur dan juga pribadi yang pandai bersabar. Dan disitulah menariknya seorang pribadi mukmin adalah pada saat dia mampu bersyukur dan pada saat dia mampu bersabar. Ajaban lil mukmin, kata Rasulullah. Sungguh menakjubkan bagi seorang mukmin. Kenapa? Kanal amru kulluhu lahu khair. Karena semua perkaranya adalah baik baginya. In asabathu sarra syakar. Seorang mukmin itu apabila dia mendapatkan keimanan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu adalah baik baginya.
Wa in asabathu dharra sabar. Dan apabila dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu. Dan itu adalah baik baginya. Sikap syukur dan sabar ini tidak mungkin terjadi kecuali dalam pribadi seorang mukmin. Maka disitulah menakjubnya seorang mukmin itu. Mukmin yang menarik bukan karena wajahnya yang cantik atau yang ganteng. Mukmin yang menarik itu bukan terletak pada ketenarannya. Mukmin yang menarik itu bukan karena jabatannya. Mukmin yang menarik itu bukan karena kekayaannya. Tapi mukmin yang menarik itu adalah kemampuannya dalam bersikap. Dalam keadaan senang dia bersyukur. Dalam keadaan sedih, susah, sulit dia bersabar. Nah, inilah yang menambahkan keyakinan seorang mukmin adalah saat dibacakannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan virus ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin tanda kebesaran Allah ini, makhluk Allah ini dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang beriman itu adalah yang bertawakal, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal maknanya adalah dia menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawakal itu bukan berdiam diri menunggu takdir. Orang yang bertawakal itu tidak meninggalkan usaha. Orang yang bertawakal itu justru adalah orang yang gigih dalam berusaha. Berusaha untuk mendapatkan keadaan yang lebih baik. Dalam kaitan kita berusaha untuk menghindarkan diri dari wabah corona ini, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berlari dari orang yang berpenyakit menular seperti larinya singa atau seperti dikejar oleh singa. Mungkin tergambar kali ya kalau kita misalnya satu saat tiba-tiba dikejar singa. Jangankan singa, dikejar anjing saja kita sudah lari. Ya, larinya bisa disebut lari tunggang langgang, terbirit-birit. Ya. Nah, apalagi kalau dikejar singa. Oke, mas sekalian yang dirahmati Allah, seperti itulah usaha yang harus kita lakukan. Maka ketika kita hari-hari ini ya tidak ke masjid untuk sholat fardu berjamaah, tidak ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, itu bukan berarti kita meninggalkan masjid. Akan tetapi kita berusaha menghindarkan dari wabah. Bukan meninggalkan masjid, tapi kita mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang betul bahwa meramaikan masjid dengan salat-salat fardu kita itu adalah sunnah. Tetapi bahwa kita melaksanakan kewaspadaan ini adalah bagian tawakal kita, dan itu adalah kita melaksanakan sunnah yang lain juga. Nah, subhanallah, ada sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan secara bersamaan, tapi ada sunnah-sunnah yang terpaksa harus kita lakukan secara terpisah. Seperti halnya yang kita lakukan hari ini. Itulah 3 ciri orang yang beriman yang sesungguhnya yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-2. Namun belum selesai, karena di ayat yang ke-3 Allah masih melanjutkan penjelasan orang yang beriman yang sesungguhnya itu adalah alladzina yuqimuna shalah. Yang keempat adalah orang yang senantiasa mendirikan salat. Dan yang kelima adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu berinfak dengan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Maka di ayat yang keempatnya Allah menyebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang sesungguh-sungguhnya.
Orang yang beriman yang sesungguh-sungguhnya. Allah tidak saja menyebut sebagai ulaika humul mu'minun. Mereka itu orang-orang yang beriman. Tapi Allah tambahkan kalimat haqqan. Ini juga menjadi penegasan bahwa orang-orang yang beriman yang sesungguh-sungguhnya adalah yang menghadirkan 5 ciri yang sudah Allah sebut dalam ayat yang kedua dan ketiga tadi. Apa yang Allah akan berikan? Lahum darajat. Mereka itu mendapatkan derajat-derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Lahum darajatun min rabbihim. Ya. Mereka itu akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqun karim, dan juga rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia itu apa? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah sedikit tausiah untuk diri saya sendiri dan juga untuk Bapak dan Ibu Haji yang sedang bersama kita di program Zoom ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat merealisasikan upaya-upaya kita menjadi al-mu'minuna haqqah, orang-orang yang beriman dengan sesungguh-sungguhnya. Amin. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ikhlaskan doa kita agar Allah senantiasa memberikan pelindungannya kepada kita dan Allah menghilangkan segala macam mara bahaya dan penyakit apapun itu dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimika. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا ما دامت السماوات والأرض اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والفحشاء والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak dan Ibu Haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat yang banyak untuk kita. Sampai berjumpa kembali dalam kegiatan pengajian yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf. Terima kasih Ustadz Syam untuk tausiahnya. Insya Allah itu jadi pembekalan yang bagus sekali buat kita semua yang hadir di sini. Selamat datang Pak Prana. Sudah di ujung tadi. Pak Prana ada. Iya. Ada Ustaz. Assalamualaikum Pak Prana. Ya Pak Prana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Prana, fotonya mana, gambarnya? Oh, videonya nggak ada. Nah, aduh, ganteng. Alhamdulillah. Kalau bisa videonya nyala semua untuk kita jadi jadi semangat buat ini lanjutnya semua. Enggak buat Biasanya kalau ada pengajian ada foto-foto. Ini mana foto-fotonya? Jadi Malu-malu mau foto. udah belum pada dari ide aja. mungkin kalau bisa videonya dinyalain semua terus biar kita screen cap buat jadi semangat Iya. Betul. berikutnya buat teman-teman yang lain. Ya. Jangan lupa minum dulu kopi. Wih, Kalau nggak bisa buka ya? Tuan rumahnya siapa nih menyediain kopi ini? Siapa yang tidak bisa buka? Satu buat rame-rame. Ya juga ada Pak Rinto ya, Pak Rinto hadir juga Pak Rinto dari 2008 kayaknya. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Pak Rinto. Rinto, kok gambarnya mana Pak Rinto? Oh, Om Budi juga ini gambarnya nih. Baru sikat gigi. Ini ya. Abang Doni. Ayah. Mana Bang Doni? Nah, Dia. kayaknya. Mana nih? Di Paris, jauh amat. Lagi WFH. Ya, orang ke Masjidil Haram ini ke Eiffel lagi gini. Ya kita screen cap ya sekarang ya. Kita screen cap untuk menjadi semangat buat teman-teman yang lain. Insya Allah nanti lebih ramai lagi sehingga insya Allah juga manfaat dan silaturahminya kita juga akan lebih mantap di kemudian hari. Ini masih yang pertama, kita masih punya rangkaian kajian Rindu Haramain lagi berikutnya. Insya Allah tambah ramai lagi. Yang berikutnya adalah buat hari Sabtu besok untuk waktu yang sama. Ini Om Ahmad ini dulu dong, mau di screen cap nih Om Ahmad nih. Pak Fahri itu ada Dokter Budi dulu Pak Dokter. Oh, iya. Mana lagi Pak Budi nih? Dokter. Wih, sekarang ada di mana San Francisco? San Francisco sama Palembang beda tipis. Terujung-ujungnya di Bekasi lagi. Surabadu. Jangan lupa di-share ke grup besar supaya pada pengen. Siap. Kita screen cap ya sekarang ya. 1, 2. Nah, ya. Pak Rinto, bisa videonya nggak Pak Rinto? Mbak Lila mana Mbak Lila? Ini Anak. kok pisahnya ini gimana? Kok beda ini? Cahan? 1, 2, 3. Kang Yudi kurang Kang Yudi. Alhamdulillah. Bentar. Jadi buka bersama kapan nih, bisa gini juga toh? Iya, bisa. Sama-sama berbuka.
Waktunya sama, beda tempat aja. Alhamdulillah. Terima kasih sekali untuk Ustadz Syam, Pak Prana, Mbak Mona, dan rekan-rekan Bapak Ibu Haji Bistiga untuk kajian sesi ini. Ini masih awal, insya Allah masih banyak lagi sesi kita ke depannya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ikhtiar kita untuk tetap mempererat tali silaturahim dan menambah ketebalan imannya kita. Ada usulan disampaikan di grup juga. Ini mudah-mudahan akan terus kita improve, bisa memperbaiki terus setiap ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, dijauhkan dari penyakit, dilindungi dari yang sekarang ini. Mudah-mudahan kita bulan Ramadan dengan baik, dan mudah-mudahan nanti kita di bulan Ramadan nanti juga bisa menampung amalan-amalan yang insya Allah menjadi berguna buat kita. Itu saja dari saya, atau ada tambahan lain dari Bapak Ibu Haji sekalian? Pak Prana mungkin? Pak Prana. Konsumsi kalau Prana. Itu Pak Doni tolong jaga jarak. Oh iya. Physical distancing. Itu ada yang pakai cadar loh, itu Mbak April. Pak Yudi mana Pak Yudi? Aduh, lagi ini nggak kelihatan nih Pak Yudi nih. Pak Yudinya mungkin nggak kelihatan. Ini freeze. Dokter Ahmad, kuningan gimana Dokter Ahmad? Dokter Ahmad. Pak Ahmad. Pak itunya di mute. Nah. Speakernya masih di mute. Di mute Dokter Ahmad. Di mute. Unmute dulu Pak. Unmute. Kanan atas. Unmute. Kita pernah kayaknya itu di ruangannya Pak Ahmad itu. Seperti lamaran ya. Udah di unmute tuh Pak Ahmad, Dokter Ahmad. Iya, Bu. Selamat sore Dokter Ahmad. Iya. Di Kuningan banyak COVID ya. Oh iya. Yang meninggal 3 orang gitu. Yang positif berapa Dok? Yang positif berapa mungkin meninggal 3. Yang positif ada puluhan mungkin, ada 60-an. Dari mana mereka? Dari Jakarta. Iya. Nanya dari mana? Nanti tertuduh loh. Enggak, Jakarta. Depok. Warga Depok yang di lockdown itu. Kenapa dengan Depok ya? Saya ini mewakili Depok. Sumber dari segala sumber gitu ya. Kalau gue Jakarta tertuduh aja. Tapi sehat semua ya Pak Dokter ya? Keluarga sehat semua ya? Ya, Alhamdulillah. Kapan Kuningan lagi kita? Ayo. Kapan ya? Katanya Semarang dulu. Tapi yang Semarang senyum-senyum tuh. Semarang di lockdown di Jakarta. Jakarta nih. Imigrasi tuh Pak Anton. Betah ya, yang di Semarang betah di Semarang ya. Insya Allah mudah-mudahan segera selesai semua PSBB dan lockdown ini. Dan jalan-jalan lagi kita. Amin. Biar bisa silaturahim ke banyak nih kan, kita mau ada Semarang, Bengkulu, Lampung, banyak lah pokoknya lah ini ya. Wah, subhanallah. Depok belum. Ya pakai ferry. Depok pakai visa Pak, agak susah Pak. Bekasi pakai visa itu. Kalau dimulai dari Depok soalnya kemarin ya. Depok. Yang dari Depok karantina 14 hari. Siap, Jawa terima kasih sekali waktunya.
Kita Ya. sepakat kemarin selesai jam 7. Kalau misalnya nanti kita mau bikin event lainnya, monggo sangat terbuka. Dan kalau ada masukan lagi, silahkan di grup juga bisa di-share. Mudah-mudahan kita bisa Kalau silaturahmi lah. kalau untuk undang-undang 1-2 orang yang aktif dari grup lain gimana, Pak? Itu salah kan ini. Kalau dia Bang Kamat aku terkesan Pak Kurnawan, Pak Herman, dia minta Bisa, Pak. Ini kan kemarin kita mulai dulu di grup kecil kita dulu ya, Pak ya, biar kita bisa tahu jalannya segala macam, responnya segala macam. Insya Allah kalau misalnya itu ya tentunya akan lebih baik. Pak Yudi kemana, Bu Dini? Saya bingung Pak, ini sebenarnya Pak tes Pak, ini saya sebenarnya ada nggak sih Pak suaranya? Ada. Ada. Ada suaranya ada. Ada. Udah ini ikan aman Bu, ikan. Udah. Dijual. Ikan sabak. Tetap Pak, tetap alhamdulillah bisa jualan Pak. Ya. mundur ya. Ya, kalau sektor makanan sih tetap masih bisa jualan nih. Ini saya dari tadi mohon maaf Pak pakai HP, jadi saya kurang mengerti juga tadi telat ya. Ada suara juga saya telat. Jadi ya mohon dimaklum aja ini baru pertama ya Pak. Gak apa-apa Mbak Dini, semuanya perdana. Iya. Yang penting ada isi ulangnya, jangan hanya perdana aja. Sambil jemur Pak, sambil jemur. Oke. Iya Pak. Alhamdulillah ikutan Pak. Alhamdulillah. Dari Australia, dari Bogor. Saya sudah di Bogor Pak. Ini masih dikerem di rumah Pak. Oh, terus Pak Yudinya sudah pergi dulu. Iya begitu. Jauh-jauhan 14 hari. 14 hari Pak, harus 14 hari jauh-jauhan. Santai. Punten, saya mau izin dulu persiapan kerja. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Haji. Ya. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih Mas Ahmad untuk hostingnya. Ya, terima kasih. Ya, saya juga live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bang Doni kemana nih, hilang? Tuh, Bang Doni, lapar. Waduh. Tambah berapa kilo nih? Lockdown tambah berapa kilo? Beneran, sarungnya copot. Pak Doni biasanya WFH celana pendek aja itu. Itu kan dalamnya celana pendek, Pak. Om Doni udah sarungan belum itu? Pak Prana yang belum sarungan. Sarung nih. Ini Om Budi jalan-jalan mulu nih dari tadi nih. Iya. Pak Prana gimana Pak? Travel sekarang Pak? Alhamdulillah sekarang stuck semua, Pak. Sebenarnya istirahat semua. Haji pun belum tentu ada tahun ini. Iya, dengar begitu ya. Confirm ya Pak ya? Belum. Jadi Saudi info terakhir mungkin akhir April ini akan mengumumkan tentang persiapan haji. Apakah ada atau tidak ada mungkin ditetapkan di akhir April ini. Walaupun ada isu lain bahwa penerbangan Saudi di closing sampai akhir Mei atau sampai akhir Desember malah katanya. Masya Allah. Penerbangan ke Saudi. Saudinya yang tidak ada penerbangan, tapi ya ini belum masih isu di sana di media sosial sana sampai Desember, tapi kita masih memantau info resminya sampai akhir April ini baru akan diumumkan resmi dari Saudi. Kedua, kemungkinan kalaupun ada tetap haji hanya untuk orang Saudi karena situasi yang masih belum membaik di semua negara gitu.
Soalnya anggota kerajaan juga ada berapa yang kena ya soalnya Pak Prana ya? Itu info tidak benar Pak. Itu info dari Al Jazeera yang memang jadi itu. Jadi kalau yang kita sumber, saya nggak tahu mana yang benar atau enggak. Info dari Al Jazeera seperti itu. Tapi kalau dari sumber lainnya itu katanya nggak benar gitu loh. Jadi kalau kerajaan yang kena itu adalah info yang lain yang belum valid. Walaupun bisa jadi memang sudah kena gitu. Iya. Tapi masih naik terus ya? Di Saudi kemarin kota Madinah juga sudah diisolasi total. Jadi Mekah juga sama. Bahkan mereka 24 jam nggak boleh, betul-betul nggak boleh. Kalau keluar rumah diketahuan di jalan langsung diangkut pakai mobil tahanan, Pak. Masya Allah. Jadi awalnya dari jam 7 malam sampai jam 6 pagi itu jam malamnya berlaku. Nah kemudian naik dari jam 3 sore sampai jam 6 pagi. Nah terakhir 6 daerah diisolasi total, dan total kota Mekah juga diisolasi total. Tapi sudah harap tetap dibuka dari jam pagi sampai jam 12 siang. Kemudian ya ini perkembangan kita belum dapat lagi gitu. Yang tawaf tuh benar-benar nggak ada ya? Atau masih ada sih? Iya, dibuka sampai jam 12 siang katanya. Oh. Orang tapi itu hanya yang bisa sunat ya. Untuk tawaf sunat bukan untuk tawaf umroh. Oh. Jadi seharusnya tidak ada yang umroh memang. Ya, jadi situasi memang agak-agak betul berat memprihatinkan situasi di semua tempat gitu. Pak Prana, Pak Jati, Pak Budi, Pak Ahmad. Ya. Iya, Bu. Bagaimana dengan orang-orang Tazkiyah Pak Prana yang di sana? Ya di rumah. Adanya Pak Farid, gimana adanya Pak Farid? Semua di rumah jadinya. Nggak bisa kemana-mana, yang pasti ya memang stok makanan juga, itu kondisi yang makanan semua yang ilegal semua dibebaskan 5.000 orang. Yang ilegal masalah dokumen semua yang tinggal dipulangkan tiba-tiba dibebaskan semua, di Sumaisi dibebaskan semua. Dibebaskan tuh maksudnya gimana Pak? Ya dari tahanan dilepas Pak, karena mereka ilegal kan. Iya. Itu Indonesia. Ya, semua negara Pak. Semua negara yang ada di sana yang ilegal semua kan sudah ditangkap-tangkapin semua sebelumnya, menunggu pemulangan. Nah, ketika itu kasus itu merebak, ya 3 minggu lalu mereka dibebaskan semua dari sana. Iya. Ya ke kota Mekah ya, Sumaisi gitu. Mahasiswa Indonesia di sana gimana ya? Dapat kabar mereka yang dapat beasiswa itu dimasukkan ke hotel. Oh gitu. Oleh pemerintah Pak? Oleh pemerintah Saudi. Oh pemerintah Saudi. Yang beasiswa resmi ya dari Ummul Qura itu masuk ke hotel. Kalau yang Ustadz bis kita itu kan nggak dapat beasiswa dia? Oh enggak, dia di rumah saja. Jadi teman-teman sekarang beberapa yang itu ya mereka bergabung. Ya itulah memang kita lagi mikirkan cara mensupport, membantu mereka karena juga kan tetap kehidupan harus jalan. Sedangkan mereka kan memang dapat dari uang harian. Sekarang ya kita pikirkan, cuman mengirimnya juga lumayan susah uang ke sana gitu. Si Irham kan itu. Si Irham. Iya, Irham. Adanya Pak Farid. Iya. Mau kawin bukannya dia ya? Harusnya ya? Iya, calon pengantin. Mau nikah harusnya kan ya? Iya, sudah menikah ya? Pak, cuman ya begitu. Sudah menikah, tapi belum itu. Tahun lalu sih pas Ramadan kan menikah di sana. Kemudian istrinya masih mondok, belum selesai, tahun ini sudah selesai. Nah pas waktu mau lockdown ini mau pulang, tiket memang nggak dapet, akhirnya nggak bisa pulang, harus tertahan. Undang tuh Pak Farid. Kasih tagihan dia. Ada Pak Yudi. Import dari sana. Import. Pak Yudi. Itu Kang Yudi kalau Tazkiyah dia biru ya? Wih, Pak Yudi. Tampan sekali. Udah bisa jumroh. Tambah muda aja Pak Yudi ini. Tinggal lama tambah muda. Halo Pak Jati, mohon maaf saya agak telat. Semuanya, Assalamualaikum Pak Prana. Waalaikumsalam Mas Yudi.
Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya, Ibu. Bapak sehat ya Pak. Alhamdulillah Pak Yudi. Iya. Saya nanti besok ikut aktif lagi Pak, besok full Pak ya insya Allah. Baik Pak, makasih. Bapak gimana Pak? Tapi sehat Pak? Alhamdulillah Pak Sawi sehat. Iya, alhamdulillah. Tapi semua ini masih kegiatan masih lock ya Pak ya. Bapak sendiri web Pak. Ya, semua kondisi memang itu dan banyak memang sudah kalau dibicarakan sektor terkena banyak yang terkena juga. Ya kalau travel sih sudah banyak yang khusus umroh sudah banyak yang mengalami ya itu ya PHK sudah banyak yang melakukan PHK juga di sektor travel umroh. Iya. Pak Nur sehat Pak Nur. Alhamdulillah. Kang Yudi 14 hari udah dapat Pak berapa Nur, hari? Pak Nur. Iya. Ya Pak, ini pisah Pak. Tempat tidurnya pisah. Segalanya pisah. Ketemu pagi aja. Baru kembali ke malam kemarin. Mas Doni, woi, gimana Mas? Ini kayaknya susah ya sekarang. Belum nih telat nih tadi macet ya. Dulu kita bos senam. Nah, Nyari sarung. Iya. Kopiahnya itu pasti tuh cari. Kan dulu dari sarung tadi. Iya. Ya bisa gini. Gimana Pak Hari? Pak Fahri. Mana Fahri? Fahri. Fahri gimana Fahri? Pak RT. Ini Faris. Ini Faris baru Halo. habis mati. Pak Doni sehari-hari juga gitu juga tuh. Karena mau nge-zoom aja dia rapi tuh Pak Doni. Kita masuk kamar kemana kan tahu teman sekamar tuh. Oh iya. Kelakuannya saya hari. Udah hafal. Oh, jadi balada kamar hotel transit gitu ya. Kamar tahu gitu. Lengkap nih, masih lengkap nih. Berempat nih. Kurang Mas Wawan. Iya tuh betul. Ini Pak Budi udah Kawan tempat saya Pak. Mana Pak Budi? Mohon sama Mas Wisnu nih belum jawab. Dari Japri. Oh, Budi masih. Mas Wawan, Mas Wisnu. Itu Pak Nur ngeliatnya gitu banget Pak Nur. Kenapa? Ngeliatnya kayak jauh amat. Sampai miring-miring nih. Enggak, biar Kang Yudinya nggak pengen gitu loh. Kan 14 hari ceritanya. Pak Nur, jaga jarak Pak Nur. Kenapa Pak Prana jadi agak bulat? Kurang jalan ya, biasanya kan jalan terus. Efek kamera itu. Paling gampang nyalain kamera emang ya. Mbak Mona gimana, Mbak Mona? Alhamdulillah Pak. Udah setahun. Mana Pak Monanya? Ditanyain. Alhamdulillah Pak. Iya. Aduh, ada penampakan nih. Wih, gagahnya ada main sumo. Zoom bombing itu ada zoom bombing. Lo udah pulang. Mas Budar udah pulang nih. Udah Pak, habis ngopi dulu Pak. Oh ngopi. Oh, amat ngopinya. Dari Paris pulang dulu ngopi. Udah. Itu dulu Pak. Saya pamit dulu ya mau jalan pagi. Siap. Oke. Sama saya mengantarkan juga. Terima kasih. Pamit semua ya. Oke. Assalamualaikum. Selamat puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.
Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Cuman nggak tahu ini berhentinya gimana. Lift sebelah di atas. Bawah, Bu, ada end meeting. Ada lift juga. Ada tulisan lift itu ya? Ya, oke. Oke. Sampai jumpa minggu depan berarti. Ini lift. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.